Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa MTV Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan taufik hidayah rahmat kepada kita semua, sehingga sampai saat ini pada akhir-akhir bulan Ramadan kita semua masih bisa melaksanakan ibadah kewajiban yang dituntun oleh Rasulullah dan yang tersebut dalam Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah juga bahwa kita semua umat Islam mampu melaksanakan amalan-amalan Ramadan. Ada kesuksesan-kesuksesan yang kita raih. Yang pertama, kita sukses melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah tidak ada satupun umat Islam yang puasanya bolong. Kemudian yang kedua, kita sukses melaksanakan Qiyamul Lail. Semua umat Islam berbondong-bondong, walaupun ada rintangan di sana-sini dengan adanya pandemi, namun semua masih bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih witir dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sukses ibadah sholat witir. Kemudian yang ketiga, kita juga sukses melaksanakan atau meraih malam Lailatul Qadar. Semua umat Islam semua semangat untuk meraih pahala yang besar, pahala yang dihitung ibadah selama 80 tahun. Semua kita bisa melaksanakan, kita sukses. Yang keempat, kita sukses melaksanakan iktikaf. Di malam-malam akhir ini kita masih semangat melaksanakan iktikaf di masjid-masjid, dari anak kecil sampai orang tua semua semangat. Ini merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa. Maka kita harus terus mensyukuri dan meningkatkan kenikmatan tersebut, meningkatkan kesyukuran kepada Allah. Saudara yang berbahagia, selanjutnya dengan kesuksesan puasa, tarawih, kemudian Lailatul Qadar dan iktikaf ini akan lebih sempurna ketika kita melaksanakan satu amalan lagi, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam, seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam wajib membayar zakat fitrah. Dalam sebuah hadis, tetapi hadisnya dhaif, ini saya sampaikan, bahwa syahrul ramadhana mu'alaqun bainas sama'i wal ardi wala tuftaku illa bi zakatil fitr. Bahwa amalan ibadah bulan Ramadan digantung antara langit dan bumi dan tidak diangkat ke sisi Allah kecuali dengan zakat fitrah. Walaupun ini hadis dhaif, tetapi kita bisa memberikan semangat kepada kita, jangan sampai umat Islam lupa dalam membayar zakat fitrah. Dan zakat ini merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sholat berjamaah. Jadi di ayat ini Allah menegaskan kepada kita, ya, perintah yang sejajar antara mendirikan sholat, membayar zakat, dan berjamaah dalam sholat. Maka dari itu, ya, kita di akhir Ramadan ini siap-siap bahwa kita harus mempersiapkan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 sok. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal khuri wal dzakari wal unsa wal sogir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila sholah. Bahwa Rasulullah mewajibkan kepada umat Islam zakat fitrah 1 sok. Nah, 1 sok ini kalau ditimbang di Indonesia kurang lebih 2,8 kg. Berupa apa? Berupa tamrin.
berupa kurma atau syairin atau gandum. Siapa yang diwajibkan? Semua umat Islam wajib. Alal abdi, bagi hamba sahaya atau budak. Wal khuri, dan orang yang merdeka. Wal zakari, laki-laki. Wal unsa, dan perempuan. Wal sogir, anak kecil. Wal kabir, dan orang yang sudah besar. Semua wajib. Jadi ketika kita memahami hadis ini, tidak ada satupun alasan bagi umat Islam untuk tidak membayar zakat fitrah. Mas, aku mampu rakyat bayar. Sedangkan disebutkan hamba sahaya, budak saja diperintahkan oleh Rasulullah untuk zakat fitrah. Kalau kita di Indonesia, insya Allah tidak ada yang melaratnya melebihi, sengsaranya melebihi budak. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam, saya tidak bayar zakat fitrah karena tidak mampu. Saudara-saudara yang berbahagia, maka zakat fitrah ini penting, ya, merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa mencapai 5 sukses yang saya sebutkan di atas. Saudara yang berbahagia, selain zakat fitrah, umat Islam memiliki kewajiban yaitu melaksanakan zakat mal. Jadi zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal terdiri dari apa saja? Yaitu zakat dari hewan ternak. Ketika sudah mau capai nisab, niki wajib zakat. Kemudian yang kedua, hasil pertanian. Apa saja? Yaitu biji-bijian dan buah-buahan yang bisa dikeringkan dan bisa disimpan. Tetapi kalau kita pertaniannya sayur mayur, itu sesuai hadis tidak ada kewajiban bayar zakat. Hasil pertanian. Kemudian yang ketiga adalah emas dan perak. Ketika kita simpan memiliki emas dan perak mencapai nisab, maka kita wajib membayar zakatnya. Kemudian uang simpanan. Bapak Ibu umat Islam yang memiliki simpanan baik di bank, di brankas, di bawah kasur, di bumbung, dimanapun, di peci, ketika dijumlah sudah mencapai 1 nisab, maka ini wajib bayar zakat ketika sudah disimpan selama 1 tahun. Lah berapa jumlahnya? Ketika dikiaskan dengan emas dan perak, jadi nisabnya emas itu kan 85 gram 24 karat itu. Ketika dikalikan, maka kalau harga emas sekarang ini 900.000 kali 85 mungkin kurang lebih 78-an juta. Ketika panjenengan semua mempunyai harta simpanan berupa uang yang sejumlah 78 juta sekian atau 75 juta sekian disimpan, sudah disimpan selama 1 tahun, maka wajib membayar zakat mal. Dan kita ambil barokahnya saja, kita bayar zakatnya di bulan Ramadan agar lebih barokah. Kemudian zakat mal yang lain adalah zakat perdagangan. Dagang apapun ketika perdagangan ini sudah berputar selama 1 tahun dan jumlah asetnya sudah memenuhi 1 nisab, maka dalam 1 tahun ini wajib membayar zakat mal. Ya. Tentang ketentuan jumlah dan lain sebagainya ini apabila dibahas akan sangat luas, maka akan saya singkat saja bagaimana akibatnya orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Yang pertama, orang yang tidak mau membayar zakat ketika memiliki hewan ternak. Kalau hewan ternak contohnya kambing, memiliki 40 kambing ke atas, sudah berjalan setahun kok tidak membayar zakat, maka diterangkan dalam hadis Muslim, di akhirat nanti di neraka orang tersebut akan ditengkurapkan sebuah lapangan yang rata, kemudian hewan ternak sejumlah itu, ketika memiliki hewan ternak sejumlah 40 ya 40, kalau 50 ya 50, semua hewan ternak ini akan menginjak-injak orang tersebut, antri, kemudian nyeruduki dari nomor 1 sampai 40. Ketika habis, maka nomor 1 akan mengulang lagi, terus tiada henti. Ini akibat orang yang memiliki hewan ternak tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki emas sudah mencapai nisab dan kita tidak mau membayar zakat, maka
emas tersebut di neraka akan diserupakan sebuah lempengan besi yang dibakar di neraka, kemudian akan disetrikakan kepada orang yang tidak mau membayar zakat. Ini bisa dibahas atau dibuka di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ya. Kemudian akibat lagi orang yang tidak mau membayar zakat. Zakat simpanan berupa uang. Ya. Diterangkan dalam sebuah hadis Bukhari, hadisnya agak panjang, bahwa uang yang disimpan tersebut dan tidak dibayarkan zakat, di akhirat di neraka, uang tersebut akan diwujudkan sebuah ular botak yang besar yang siap mematok orang yang memiliki harta tersebut. Si ular berkata, ana maluka, saya ini hartamu yang tidak kamu bayarkan zakatnya karena kamu sudah mencapai nisab. Itu beberapa akibat ketika umat Islam lalai dan tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, mulai zakat fitrah, zakat mal, mari kita umat Islam senantiasa memperhatikan harta kita masing-masing, jangan sampai kita lengah dan teledor dan tidak bisa membayar zakatnya. Saudara yang berbahagia, kemudian umat Islam tidak perlu berpikir khawatir, "Oh, langku nek duitku tak bayar sekian persen, lurus setengah persen, duitku entek." Tidak. Bahwa Allah akan memberi karunia yang besar pada orang-orang yang beriman. Layang kusu sodaqatun min mal, tidak akan mengurangi sedikit pun dari sedekah itu mengurangi harta. Ini sebuah janji dari Rasulullah. Jadi ketika kita mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, ini tidak akan mengurangi sedikit pun harta kita. Bahkan Allah akan melipat gandakan semua harta kita. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Lipat ganda dari Allah. Dan Allah juga dijanjikan bahwa unfik alaik. Berinfaklah maka aku Allah akan infak kepada kalian. Jadi kita tidak perlu khawatir akan mengeluarkan zakat, sedekah ataupun infak yang lain-lain. Dan juga Allah telah menjanjikan kepada manusia, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberi bagi mereka jalan keluar dari seluruh masalah. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dinyana-nyana. Ini janji Allah. Maka insya Allah dari zaman Rasulullah sampai zaman akhir hayat nanti, tidak ada orang yang akan kehabisan harta gara-gara bayar zakat, gara-gara sedekah, gara-gara infak. Justru Allah akan melipat gandakan. Selain Allah memberikan pahala yang diraih di surga nanti, Allah di dunia ini akan memberikan ukhra, memberikan kekayaan lebih. Ya. Ada sebuah penelitian, ya. Tapi saya nggak menyebutkan siapa yang meneliti. Mereka itu meneliti bahwa orang-orang yang ada di jalan-jalan, yang minta-minta di perapatan, minta-minta sana sini, mereka melarat bukan karena bayar zakat atau infak atau sedekah. Justru mereka itu tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, tidak pernah infak. Ini menunjukkan bukti nyata bahwa janji Allah itu benar. Saudara-saudara yang berbahagia, kurang lebihnya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai akhir. Semoga Allah menerima ibadah kita semua dan nanti Allah akan menjamin kita di surganya dan selamat dari neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.